Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelas 8 Bahasa Indonesia, pada bab pertama yaitu mengenai berita seputar Indonesia. Dan materinya menentukan unsur-unsur berita. Nah, sebelum saya menjelaskan mengenai unsur-unsur berita, kita harus tahu apa itu arti dari beritanya terlebih dahulu. Berita, kalau sering kamu dengar di televisi atau dari laporan dari orang lain, itu berita apa sih? Isinya itu diartikan sebagai informasi mengenai sesuatu yang sedang terjadi atau peristiwa yang sedang terjadi pada saat itu juga, atau yang terbaru gitu, atau yang teraktual, yang terkini. Jadi berita itu biasanya bisa juga disampaikan melalui media elektronik, yaitu media cetak, atau dari suara, bisa saja dari tulisan, ya kan, media cetak, ataupun dari audio visual, yaitu televisi berupa gambar dan suara. Nah, kalau media cetak bisa saja melalui koran. Kalau audio berarti bisa dari radio. Nah, kalau untuk peristiwa ini kita tidak bisa terlepas dari kejadian sehari-hari. Sehari-hari pun, hampir setiap hari kita pasti mengalami yang namanya peristiwa, atau kita mendengar adanya peristiwa terjadi, entah itu kebakaran, banjir, tanah longsor, ataupun kejadian yang lainnya. Itu dinamakan suatu peristiwa, kejadian yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berita itulah yang namanya berita, yang isinya itu suatu rangkaian peristiwa yang terjadi. Tadi contohnya banjir atau tanah longsor, gunung meletus. Nah, itu yang dinamakan berita. Lalu di sini kita membahas tentang teks berita. Nah, sebelum kita membuat teks berita, atau kita ingin membuat berita, kita ingin melaporkan suatu berita, peristiwa kejadian, pasti kita kan harus mempersiapkan beberapa unsur-unsurnya terlebih dahulu. Nah, jadi unsur-unsur itu apa sih? Nah, di sini terdapat berita memiliki beberapa unsur, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana, atau yang disingkatnya adik Simba. Dan yang lebih kalian kenal itu biasanya disebut 5W plus 1H. Tapi ada sebutan lain, yaitu adik Simba. Adik Simba mungkin lebih gampang untuk kalian ingat, karena kalian tinggal menyamakan huruf depannya saja. Misalkan A itu apa, di mana, K kapan, si siapa, M mengapa, dan terakhir ba bagaimana. Nah, selanjutnya untuk apa, what. Unsur what berisi hal-hal yang disampaikan dalam berita. Contoh, berita tentang apa? Jadi misalkan kamu ingin menyampaikan suatu berita nih, pertama yang harus kamu tahu, berita apa yang ingin kamu sampaikan. Contoh ya, peristiwa apa yang sedang terjadi? Tiket kereta telah habis terjual menjelang Idul Fitri. Nah, itu berarti topik utamanya yang akan kamu bahas dalam teks berita. Lalu, yang kedua, di mana atau where. Unsur where berisi lokasi atau tempat kejadian. Jadi, di mana peristiwa itu terjadi? Contoh, pemecahan rekor muri itu dilaksanakan di Gelora Bung Karno, berarti berisikan lokasi di mana kejadian atau peristiwa itu terjadi. Nah, yang ketiga, kapan atau when. Unsur when menyebutkan waktu kejadian peristiwa. Contoh pertanyaan kapan atau when. Kapan peristiwa itu terjadi? Contoh, kebakaran tersebut terjadi pada pukul 5 pagi. Perhelatan itu akan dilaksanakan pada Senin 5 Januari 2020. Nah, jadi untuk waktu kapan peristiwa itu terjadi harus secara jelas, harus informasinya kapannya itu harus jelas. Misalkan terjadinya pada pukul berapa dan tanggal berapa.
Jadi harus kedua-dua ini harus ada dalam berita. Kapan dalam unsur when ini? Kalau hanya disebutkan terjadi pada pukul 5 pagi saja, pasti pembaca akan mencari tahu, akan bingung juga. Pada pukul 5, terus pada hari apa nih, tanggal berapa, cuma dikasih tahu pukulnya saja atau waktunya. Nah, kan jadi bikin masyarakat atau pembaca itu menjadi bingung. Lalu siapa atau who? Unsur who berisi keterangan orang-orang yang terlibat dalam peristiwa atau kejadian. Contoh, siapa saja yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Atau misalkan siapa saja yang terkena peristiwa pada banjir tersebut, masyarakat yang berada di bibir pantai. Mengapa atau why? Unsur why merupakan alasan atau latar belakang terjadinya peristiwa. Contoh, mengapa peristiwa itu bisa terjadi? Nah, kalau untuk why di sini jadi alasannya. Jadi kamu di sini tuh menjelaskan kronologis ceritanya, kejadian ceritanya gitu. Kronologisnya, misalkan kalau di sini karena banyaknya pembeli tiket yang berbondong-bondong membeli tiket untuk mudik lebaran, atau misalkan contoh lain, misalkan terjadi kebakaran di sebuah kios. Nah, alasannya mengapa kok bisa terjadi kebakaran tersebut? Misalkan karena korsleting listrik yang terjadi pada salah satu kios yang sudah memang tidak layak pakai, tetapi masih dipaksakan oleh pedagang tersebut, dan akhirnya menyebabkan korsleting listrik dan menyebabkan kebakaran yang beruntun ke beberapa kios gitu. Jadi kronologisnya, urutan peristiwanya gimana sih kok bisa terjadi seperti itu, awalnya bagaimana gitu. Oh, karena memang awalnya ada yang menggunakan misalkan kabel yang sudah tidak layak pakai seperti itu. Dan juga alasannya, di situ kamu sertakan alasannya. Nah, yang terakhir, bagaimana atau how. Unsur how berisi penjelasan mengenai proses kejadian atau peristiwa yang akibat ditimbulkan. Contoh pertanyaan-pertanyaan bagaimana. Bagaimana upaya pemerintah untuk mengatasi hal tersebut? Nah, kalau untuk yang bagaimana di sini itu bagian akhir dari berita yang akan kamu laporkan. Bagaimana nih? Misalkan bagaimana situasi terkininya, bagaimana keadaan terkininya, ataukah sudah, misalkan kalau kebakaran sudah padam atau makin parah, misalkan kalau banjir bagaimana keadaan masyarakat di situ, terdapat korban atau tidak. Nah, bagaimana kerusakan yang terjadi seperti itu, parah atau tidak. Nah, di situ contohnya bagaimana upaya pemerintah untuk mengatasi hal tersebut dengan menambah armada kereta api agar masyarakat banyak yang dapat menggunakan transportasi ini untuk lebaran. Nah, jadi di sini bagaimana ini merupakan solusinya, ya kan? Di situ bagaimana misalkan seseorang atau masyarakat tersebut berusaha untuk misalkan kebakaran, membantu memadamkan api bagaimana, atau banjir bagaimana masyarakat itu menyelamatkan barang-barang yang masih tersisa atau menyelamatkan sanak keluarganya yang masih bisa diselamatkan seperti itu. Nah, jadi untuk berita seputar Indonesia ini itu tadi ya. Sebelum lanjut lagi, saya ulang kembali berita. Berita itu adalah suatu rangkaian peristiwa atau kejadian yang terjadi pada saat itu juga, atau kejadian yang peristiwa yang terjadinya itu masanya itu masih baru atau teraktual, itu terkini. Peristiwanya itu baru, bukan yang kejadian peristiwa lama atau 5 tahun lalu baru dikabarin. Nah, itu artinya udah gak update lagi beritanya. Namanya berita itu pasti yang baru terjadi, kejadian atau peristiwa yang baru saja terjadi dan dilaporkan berupa teks berita. Nah, bisa melalui media elektronik. Kamu mendapatkan berita dari banyak media elektronik, maupun dari media cetak, media audiovisual, ataupun secara
audionya saja. Nah, untuk unsur-unsurnya di sini, kenapa sih harus ada unsur-unsur? Kalau tidak ada unsur-unsur berita, kamu tidak bisa membuat teks berita karena ini kunci atau menjadi topiknya atau bagian-bagian pentingnya yang akan kamu kembangkan menjadi teks berita. Misalkan kalau kamu sudah tahu apa informasi apa yang akan kamu sampaikan, tentang, kalau dicontoh di sini tentang tadi misalkan banjir, tentang banjir di misalkan di Pantai Anyer waktu tahun lalu itu. Nah, kamu ceritakan, karena kamu sudah dapat topiknya, kamu bisa mengembangkan. Sampai ke unsur terakhir dan bagaimana. Nah, kalau tidak ada unsur-unsur ini, kamu akan bingung bagaimana kamu mengembangkan atau kamu ingin membuat teks berita seperti itu. Jadi ini kunci utamanya untuk kamu membuat teks berita melalui unsur-unsur berita, atau yang lebih kita kenal itu adiksimba atau 5W1H. Nah, sampai di sini dulu mengenai penjelasan teks berita. Semoga paham. Kita akan lanjutkan ke tugas setelah ini yang akan kalian kerjakan, dan lalu akan berlanjut ke materi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.